Iya. Iya. Hanya dia Diangkat Kepalanya dikeluarkan. Siap baca doa. doa. A'udzubillahi Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaghfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Rabbis shrahli sadri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika wa aqlika bihi lisani wasrah bihi sadri wastaqim bihi jasadi haulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bika fa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari apa ya teman-teman? Hari Senin. Hari Senin, tanggal berapa? Tanggal 2 Agustus. Tanggal 2 Agustus tahun 2021. Hari ini kita sudah mulai sholat duha bersama-sama ya teman-teman. Jadi di tahun ajaran yang baru ini kita mulai dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 9.30. 7.30 kita awali dengan sholat duha bersama-sama dan dilanjutkan nanti materi. Itu dilakukan setiap hari ya teman-teman. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja sholat duha. Teman-teman semuanya sudah mengambil wudhu? Sudah. Baik, dipimpin oleh Pak Dery. Silakan Pak Dery. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini wajah Pak Dery terkena ini ya, cahaya matahari, shining, smiling, splendid banget nih. Baik, suara Pak Dery dapat terdengar? Terdengar. Oke, alhamdulillah. Baik teman-teman, sekarang bagi teman-teman yang memang sudah melaksanakan sholat duha, harap untuk menunggu. Bagi teman-teman akhwat yang memang sedang berhalangan, harap menunggu. Kemudian, hayu kita berjamaah ya, bersama-sama untuk sholat duha berjamaah. Pak Dery menginginkan leader of pray dari setiap kelas untuk bisa membacakan, melafalkan bacaan selama sholat duha berlangsung. Ya, baik dari 6A, 6B maupun 6C. Ya, silakan cari tempat yang nyaman, yang luas untuk kita melaksanakan sholat duha. Mari kita mulai bersama. Dafa dipimpin ya, teman-teman leader of pray dari setiap kelas dinadomkan atau disuarakan
bacaan sholat duhanya ya. Karena Kakak Irsyad baru join ya, silakan 6C dipimpin oleh Kakak Nio ya. Ya, dipersilahkan untuk leader of pray untuk bisa melafalkan bacaannya. Bisa kita mulai? Oke, semuanya harap atur posisi. Baik, kita niat dulu ya. Usolli sunat duha rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Yuk kita mulai. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta baina al-maghribi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni khotoyaya bil ma'i was-salji wal bardi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha ma zakkaha wa qad khaba ma dassaha kazzabat samud bitagwaha idzim ba'as ashqaha faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqiyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawaha wa la yakhafu uqbaha. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Rabbil firli warhamni wazkurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر تحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر فتنة الدنيا والممات ومن شر فتنة المسيح السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Silakan teman-teman bersiap untuk berdoa ya, dipimpin oleh leader of pray. Silakan. 1, 2, 3. Bersikap. Siap. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Siap membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha wal
wal jamala jamaluka, al-quwwata quwwatuka, al-qudrata qudratuka, wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana mu'siran fa yassirhu, wa in kana haraman fa tahhirhu, wa in kana ba'idan fa qarribhu bihaqqi du'aika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika ini ma ataitani min rizqis sholihin. Amin. Amin. Alhamdulillah ya teman-teman, sudah kita laksanakan bersama sholat duha. Semoga sholat duha yang mengawali aktivitas kita ini memberikan barokah, memberikan kelancaran sehingga ridho Allah turun gitu kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, baik teman-teman. Selanjutnya Pak Dery silakan kembali kepada Bu Asti. Kepada Bu Asti dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Dery. Masya Allah, alhamdulillah ya, sholat duhanya berjalan dengan lancar. Seperti kata Pak Dery, semoga menjadi pembuka pintu berkah untuk kita semua. Amin. Baik, sekarang kita mau lanjutkan ke materi pembelajaran. Siapa yang tahu jadwal hari ini itu apa? Siapa yang tahu jadwal hari Senin ini apa? Ada yang buka-buka grup gak waktu POG? Wali kelasnya sudah mengirimkan jadwal. Apa tuh Nio? Kirain Nio mau ngomong. Enggak, serak. Baik, hari ini kita akan membahas tentang studi kasus terkait dengan PBL 1. Seperti itu. Dan nanti akan ada pengisian tahap 2 bagian 1 di PBL 1. Bu, kan aku belum ada modulnya. Silakan ditulis atau dicatat di buku catatan teman-teman. Nanti akan di-share screen ketika Zoom. Bu, siapa yang menjelaskan? Tentu master kita yang menjelaskan, yaitu Pak Dery. Nanti ya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, yaitu penjelasan studi kasus, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bu Asti langsung persilahkan ke Pak Dery. Silakan Pak Dery. Baik, terima kasih Bu Asti. Nah, teman-teman level 6 Solis dan Solihah, hari ini kita akan mencoba membahas satu persatu ya tentang secara keseluruhan dulu tentang tahapan dalam modul PBL 1. Nah, modul PBL 1 ini mengambil topik ya, topik utamanya yaitu tentang karakteristik wilayah ASEAN. Pak Dery, karakteristik itu apa sih? Karakteristik adalah ciri-ciri khas, ya. Misalkan karakter Pak Dery itu apa ciri khasnya? Misalkan ceria, terus aktif, tapi kadang-kadang suka marah, misalkan gitu. Nah, ternyata negara-negara di ASEAN juga itu mempunyai karakteristik khas. ASEAN, teman-teman pernah dengar ASEAN enggak? ASEAN Games. Pernah. ASEAN Games, apalagi? Siapa yang coret tuh? ASEAN Games, terus apalagi? ASEAN Games, berarti
Danis Itu jangan games coret-coret. atau perlombaan olahraga di kawasan ASEAN. Nah, ASEAN itu Asia apa sih? Tenggara. Asia, Benua. benua. Asia Asia Tenggara. Tenggara. Teman-teman Asia tolong ya Tenggara. tidak untuk Asia Tenggara. mencoret-coret ini. Asia Tenggara. ASEAN itu apa? Singkatan dari apa? ASEAN? Tenggara. Singkatan dari apa ASEAN? Asia Tenggara. Association of Southeast Asian Nations. Ya, atau asosiasi Persatuan Negara-Negara Asia. Negara Asia Tenggara. Nah, mengapa disebut Asia Tenggara? Karena memang posisi ASEAN itu berada di tenggara benua Asia. Ya. Untuk lebih jelasnya yuk kita lihat bersama-sama. Boleh di-scroll Ibu, minta tolong. Nah, yang pertama ini studi kasusnya ya teman-teman. Pertama itu ini seperti sebelumnya ya, baik di kelas 5 pun studi kasusnya itu adalah kita memberikan pertolongan kepada salah seorang untuk menjelaskan tentang masalahnya, membantu memecahkan masalahnya. Nah, sekarang kasusnya itu adalah Eis, tentang Eis. Dari namanya Eis adalah orang Eis. Malaysia Orang mana mungkin. coba? Eis itu orang Sunda ya. Eis, Ujang, Asep ya. Aku dengernya Liz. Ya. Aku dengernya Liz. Oke. No problem. Nah, jadi si Eis ini duduk di kelas 5 SD Kreativa, sedang mendengarkan cerita ayahnya yang baru saja pulang kerja dari Jakarta. Tepatnya di Sekretariat ASEAN di Kebayoran Baru. Kalau teman-teman pernah naik MRT, itu teman-teman akan melewati adanya stasiun MRT ASEAN. Nah, di sana ada Sekretariat ASEAN ya, yaitu di daerah Kebayoran Baru, deket Blok M ya. Itu Pak Dari pernah ke sana, pernah main, belum pernah masuk ke dalamnya sih, cuma gedungnya tuh megah, bagus, terus pada berkibar bendera-bendera dari masing-masing negara Asia Tenggara ya. Nah, selanjutnya Ayah Eis bercerita bahwa terdapat negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Eis menyimak penjelasan singkat ayahnya. Biasanya kalau teman-teman menyambut ayah pulang, misal, wah ayah pulang kerja dinas dari luar, misal dari Singapura, dari Malaysia, atau dari luar pulau, biasanya ayah kalian kan bawa oleh-oleh, terus cerita, ayah itu misalkan kemarin seminggu kemarin habis dari Kalimantan, di Kalimantan itu ada bla 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 gitu. Nah, begitupun dengan Eis ya. Nah, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau biasa disingkat juga Perbara. Pak, kok Perbara? Tadi katanya ASEAN. Nah, kalau Perbara ini adalah singkatan atau akronim dalam bahasa Indonesianya, yaitu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Atau lebih populer dengan sebutan Association of Southeast Asian Nations atau disingkat ASEAN. Nah, apa sih ASEAN itu? Merupakan organisasi geopolitik. Pak Dery, apa sih geopolitik? Geopolitik adalah persatuan negara-negara yang berpolitik, terutama mereka bergabung itu karena ada dalam satu wilayah, satu wilayah. Nah, negara-negara Asia Tenggara itu karena berada di Asia Tenggara, mereka bersatu membuat organisasi geopolitik dan juga ekonomi ya, dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan, ini harus diketahui ya, di Bangkok. Bangkok itu ada di mana ya Bangkok? Thailand. Bangkok itu ada di
Thailand. Thailand. Ya, Bangkok itu adalah ibu kota negara Thailand. Ya, Thailand. jangan dipisah ya. Angin. Jangan dipisah ya, Thailand. Jangan Thailand ya, jangan dipisah ya. Karena Thai itu adalah suku Thai. Land itu adalah tanah. Jadi tanah suku Thai. Gitu ya, tempat. Nah, tahun berapa? Tanggal 8 Agustus. Bentar lagi ulang tahun loh. Tanggal 8 Agustus 1967. Ya, bentar lagi ulang tahun ya ASEAN ini. Biasanya pas ASEAN ulang tahun itu suka ada Berarti acara-acara Thailand bentar lagi ulang tahun dong. acara kenegaraan biasanya. Kalau pernah tuh tahun kemarin itu Zoom meeting gitu kayak pekan budaya negara-negara ASEAN secara virtual. Nah, berdasarkan deklarasi perbara, apa sih deklarasi? Deklarasi itu seperti perjanjian, persetujuan ya oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Jadi inilah 5 negara pertama yang menginisiasi terbentuknya ASEAN. Jadi kalau ada pertanyaan, sebutkan negara yang menginisiasi pembentukan perbara atau ASEAN, yaitu apa? Pertama, Indonesia, Singapura, dan Malaysia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. dan Thailand. Nah, kemudian ini siapa yang kukurubuk ya speakernya? Nah, kemudian bergabung kembali negara-negara lainnya yaitu Brunei Darussalam, atau biasanya juga negara orang-orang sering menyebutnya hanya Brunei. Terus Kamboja kalau bahasa Inggrisnya ya. Terus Laos bukan lengkuas ya, ini Laos, negara Laos. Ibu kotanya apa sih? Vientiane ya. Terus Myanmar dan Vietnam. Nah, ini ada tambahan nih pengetahuan buat kalian. Apa kabar dengan Timor Leste, Pak Dery? Timor Leste kan berada di wilayah Asia Tenggara, gitu kan. Nah, apa kabar dengan Papua Nugini? Nah, kalau Papua Nugini itu memang mereka bersatu dengan negara-negara Polinesia atau negara-negara Pasifik. Nah, apa kabar dengan Timor Leste? Timor Leste itu kalau kita bahasakan Timor Leste itu adalah sebagai pengikut. Jadi belum masuk ke dalam ASEAN tapi mengikuti istilahnya belum secara de facto bahwa dia itu anggota ASEAN gitu ya. Kemudian ini yang akan menjadi poin utama yang akan kita bahas, yaitu setiap wilayah ASEAN memiliki karakteristik khas berupa kondisi geografis. Pertama, kondisi geografis. Kondisi geografis itu berarti berhubungan dengan kenampakan bumi. Kenampakan bumi? Ya, kenampakan bumi dari mulai berada di biasanya berada di garis lintang berapa? Lintang selatan, lintang utara, bujur barat, bujur timur gitu kan. Kemudian batas-batas negaranya apa saja. Lalu biasanya dengan kondisi geografis itu ada pegunungan atau ada danau, ada potensi alam apa di negara tersebut gitu kan. Lalu biasanya juga dengan kondisi geografis ini berkaitan juga dengan sumber daya alam di negara tersebut itu apa sih gitu kan. Lalu bagaimana dengan pemanfaatannya? Nah, pemanfaatannya kita ambil contoh ya. Misalkan kalau Indonesia teman-teman pernah kita bahas di level 5. Kita ambil contoh Vietnam ya. Kita ambil contoh Vietnam. Vietnam ini termasuk negara yang memiliki luasan sawah cukup besar di wilayah ASEAN ini. Dan salah satunya Indonesia meskipun dia negara agraris masih suka impor beras ya dari Vietnam.
Jadi misalkan gitu, kondisi Vietnam memiliki luasan pertanian yang cukup di wilayah Asia Tenggara sehingga bisa mengekspor beras ke beberapa negara termasuk Indonesia. Terus contohnya lagi, Pak Dery kasih 2 contoh, nanti teman-teman Pak Dery tanya ya, atau raise hand siapa yang tahu di negara apa. Apalagi kalau misalnya teman-teman pernah ke negara itu. Misal, bentar. Oke, Pak Dery kan pernah ke Timor Leste ya. Nah, di Timor Leste itu, meskipun ini negara dia tuh negara yang belum secara de facto diakui gitu kan. Pak Dery pernah ke Timor Leste. Timor Leste itu punya potensi, karena letak geografisnya itu di wilayah yang kering, dia mempunyai potensi kayu cendana. Ya, kayu cendana itu kayu yang wangi gitu ya, yang mahal gitu. Biasa dijadiin tasbih atau dijadiin pengharum ruangan gitu. Nah, jadi di Timor Leste itu ada kayak hutan rakyat gitu yang memang isinya itu pohon cendana gitu, sehingga itu menjadi pemanfaatannya mereka manfaatkan untuk dijadikan souvenir, dijadikan peralatan beribadah gitu kan, karena sebagian mereka masih ada yang percaya animisme dinamisme gitu. Nah, tadi Pak Dery udah memberi contoh dari Vietnam dan Timor Leste sebagai anggota pengikut gitu ya. Pak Dery ingin tahu dong dari teman-teman nih, selain Vietnam dan Timor Leste masih ada Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, terus Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar. Silakan, siapa yang mau? Raise hand. Pak, misalkan aku pernah ke Malaysia, ternyata di Malaysia itu mempunyai karakteristik geografis seperti ini, seperti itu. Pemanfaatannya seperti ini. Coba, siapa? Atau pernah ke Singapura, pernah ke Brunei, atau aku pernah baca Pak di buku apa gitu kan, ensiklopedia apa, ternyata bla 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 bla. Ayo silakan teman-teman. Siapa yang mau share? Silakan. Oke, Faiza. Oke, siapa ya? Silakan. Cek, suara Pak Dery bisa terdengar, teman-teman? Terdengar. Berarti kalau terdengar silakan bisa disambut tadi. Pak Dery menginginkan teman-teman untuk bisa share pengalamannya, mungkin dari buku atau pernah mengunjungi negara tersebut. Bagaimana? Buku yang aku tahu. Siapa itu? Faris ya? Faris, coba deh Faris. Pak Dery ingin spotlight ya. Aidin di ini dulu, Din. Ini kamu berbek-bek ya, maaf. Oke, Faris dulu. Silakan Faris, sudah saya spotlight. Silakan untuk share pengalamannya. Aku tahu mah dikit sih. Kalau Singapura gak punya lahan perkebunan atau sawah gitu, cuma banyaknya industri. Apa lagi ya? Ya Apa? Wah, pokoknya bagus itu. tuh, keren tuh pengetahuannya. Singapura tuh nggak punya lahan pertanian, tapi dia tuh banyaknya industri. Tapi ternyata Singapura bisa kaya ya, Faris ya? Iya. Terus apa, Faris? Udah itu aja yang aku tahu. Itu aja, makasih. Berarti boleh dong tepuk tangan buat Faris. Faris tadi sharing tentang Singapura. Ya benar ya, jadi Singapura itu memang dia negaranya kecil. Terus juga dia tidak punya lahan pertanian. Iya Nio. Tapi Singapura kaya. Ya benar, tapi Singapura itu kaya karena dia pemanfaatan juga sumber daya manusianya ya yang bagus gitu. Pak Dery belum pernah ke Singapura, cuma lihat doang dari Batam ya. Oke, selanjutnya tadi Aidin katanya mau bicara. Aidin boleh. Abi boleh Abi. Abi mau sharing, silakan Bi, izin spotlight. Apa sih yang Abi ketahui? Negara apa gitu? Abi? Lah kok di off cam. Oh lah, kok di off cam.
Oh iya tadi bicara Abi, boleh diulangi? Kurang kedengar Soli suaranya. Oke ya, kita lanjut dulu ya. Oh boleh. Siapa yang mau lagi tadi? Faris Singapura, ada yang lain mau share? Mau share? Nah, benar ya, bahkan Singapura itu ternyata teman-teman dulunya itu dia bersatu dengan Malaysia. Tapi akhirnya dia memisahkan diri ya. Pada saat pemerintahan Perdana Menteri pertama tuh Lee Kuan Yew ya. Lee Kuan Yew kalau nggak salah. Itu coba deh searching deh. Saya suka soalnya sama yang gitu-gituan. Nah, terus kemudian secara sosial. Nah, secara sosial ini itu hubungannya bagaimana? Apalagi Indonesia, Malaysia, Singapura, juga Brunei Darussalam, mereka sering disebut dengan negara serumpun. Ya, negara apa? Negara serumpun. Maksudnya apa sih? Negara yang masih dalam satu wilayah. Karena apa? Karena Singapura itu nyatu ke Malaysia di bagian Sabah. Kemudian Malaysia, Brunei itu menyatu dengan Kalimantan di bagian Sarawak atau Borneo Island. Nah, itulah makanya disebut dengan negara serumpun. Oleh karena itu memang dari segi sosial, budaya itu memang agak sama. Misalkan sosialnya kebanyakan mereka suku-sukunya suku Melayu. Ya, suku Melayu itu di Singapura ada, di Malaysia ada, di Indonesia ada, terutama memang di wilayah Melayu ya, wilayah Riau, kemudian Kepulauan Riau, Babel, Bangka Belitung gitu ya, Aceh itu Melayu. Bahasa-bahasanya, kuliner-kulinernya juga itu hampir sama. Iya Kak, gitu ya. Jadi Malaysia sih. Ya, betul gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak bahasanya juga bahasa Upin Ipin ya. Kayak bahasa Upin Ipin. Malaysia suka ngeklaim budaya Indonesia. Iya benar, ngeklaim banyak banget ya yang suka ngeklaim. Nah karena apa? Karena memang kita negara serumpun, jadi itu hampir budayanya pun sama. Jadi seperti dulu pernah Reog Ponorogo ya, Reog Ponorogo itu pernah diklaim oleh Malaysia, tapi akhirnya itu emang nggak punya Indonesia. Ternyata dulu ada orang Jawa yang dia tuh ke ke Malaysia, tinggal di Malaysia udah lama, memperkenalkan Reog Ponorogo. Padahal diusut gitu, ternyata Reog Ponorogo itu memang asli dari Ponorogo. Terus lagu Rasa Sayange lah, pempek lah, batik lah, banyak karena memang hampir sama kebudayaannya. Gitu ya. Kalau teman-teman pernah makan tutut, tau nggak tutut? Nah, ternyata tuh di Malaysia, di Singapura, itu tuh ada namanya juga hampir seperti tutut ya, namanya gonggong. Dia tuh bukan gogog ya. Gonggong itu sama kayak tutut keong gitu. Warnanya gold gitu ya. Itu. Jadi hampir sama budayanya juga. Kemudian dari ekonomi, memang dari ekonomi ini di negara ASEAN yang mempunyai istilahnya negara kuat ekonomi adalah Singapura. Jadi Singapura ini kan dia memang jadi dari zaman dulu kan Singapura itu memang sebuah pelabuhan ya teman-teman ya, tempat transitnya kapal-kapal gitu. Apalagi kan dia berada di, kalau teman-teman lihat di peta itu dia berada di jalur perdagangan Selat Malaka. Ya, di Selat Malaka. Makanya kalau teman-teman ke Malaysia itu ada namanya Melaka. Ya, Melaka. Itu di sana. Nah, itu ya benar. Jadi di situ tuh tempat, jadi sehingga memang sudah terkenal dari dulu Singapura itu sebagai negara pelabuhan, sehingga banyak distribusi peristiwa ekonomi gitu ya, perilaku ekonomi yang memang terjadi di Singapura. Nah, terus bagaimana dengan boleh Irsyad, bagaimana dengan kondisi Indonesia? Nah, Indonesia ini memang
kalau kata orang tuh dulu kan macan Asia. Nah, sekarang tuh Indonesia itu adalah macan Asia yang tertidur. Dia tertidur karena dia masih apalagi dengan kondisi Covid seperti ini ya, perekonomian Indonesia anjlok gitu kan dibanding yang lainnya. Sekarang tuh yang lagi up itu Vietnam. Ya, Vietnam sedang up, terus Malaysia, Brunei gitu ya. Memang negara-negara ASEAN yang masih under Indonesia tuh di bawah Kasusnya Indonesia udah kayak rekor. misalkan Kamboja, terus Laos, Myanmar, Filipina itu memang masih di bawah Indonesia ya. Perekonomiannya ya. Tapi Filipina juga sekarang mulai beranjak gitu. Oke, selanjutnya dari politik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Nah, politik ini bagaimana? Politik ini lebih seperti kerjasama bilateral, kerjasama multilateral. Nah, apa sih bilateral? Berarti kerjasama atau dua, ya, dua negara. Contohnya misal, Indonesia dan Malaysia itu memiliki kerjasama untuk sharing kebudayaan. Teman-teman kalau suka nonton TV, itu di TVRI, Televisi Republik Indonesia, itu ada, aku lupa ya setiap hari apa, kalau nggak salah weekend, itu ada acara, memang dia tuh, acara beritanya itu antara Malaysia dan Indonesia itu kayak pairing gitu loh, pairing berdampingan gitu, misalkan berita dari Indonesia kebudayaan, kuliner, wisata, terus nanti Malaysianya seperti itu. Ya, itu antara Malaysia dan Indonesia. Saya belum lagi ngecek coba di TVRI, tapi kayaknya masih ada deh acara negara serumpun. Ya, negara serumpun termasuk musik-musik itunya ada di TVRI ya. Kerjasamanya. Terus kerjasama misalkan kerjasama ekonomi, pertukaran pelajar, kerjasama perdagangan, ya seperti itu. Militer juga bisa, ya. Militer. Yang membuat keberagaman tinggi, ya memang keberagamannya tinggi. Bahkan seperti Australia, Cina itu biasanya bergabung. Pernah dulu tuh kalau nggak salah ada ASEAN Summit Plus, karena plusnya itu ada Timor Leste, ada Aussie, sama ada China. Jadi plusnya itu, jadi karena memang ASEAN ini kan wilayah strategis. What? Iya, apa? What? Bahasa Ya, kita lanjutkan kembali ya. Oke teman-teman, jadi keberagaman tinggi di ASEAN ini sangat menggiurkan bagi negara-negara China, negara benua Australia gitu, atau negara-negara untuk istilahnya ya bisa menguasai ya negara ASEAN gitu. Next, Eis semakin penasaran dengan hal tersebut. Eis bertanya kepada Pak Dery untuk mengetahui karakteristik wilayah ASEAN. Nah, agar kita semua mengetahuinya, maka Pak Dery mengajak teman-teman untuk membantu Eis dengan cara membuat proyek, yaitu dengan membuatnya laporan hasil analisis karakteristik wilayah ASEAN. Laporan hasil analisis itu apa sih Pak Dery? Nah, teman-teman dipersilahkan membuat seperti laporan. Kalau bentuknya makalah mungkin terlalu tinggi ya teman-teman, agar lebih menarik. Misalkan contohnya seperti laporan-laporan yang ada gambar-gambarnya. Jadi gini teman-teman, misalkan cukup saja menyediakan, karena kan nanti akan dibuat seperti buku ya teman-teman ya. Ini seperti ini nih, Pak Dery mempersiapkan binder, ini ukurannya A5. Pak, aku bindernya adanya yang ukuran A4 lebih besar, boleh ya. Nah, nanti teman-teman di dalamnya kan ada kertas putih gini ya.
Ada kertas-kertas putih seperti ini. Nah, teman-teman isinya apa aja di dalam? Pertama dari mulai peta. Pak, kita harus menggambar peta. Pak Dery, Udah, sekarang teman. Ya, gambar Pak Dery hitam Pak, nggak kelihatan di aku. Aku apakah di yang lain hitam juga? Iya. Pak Dery, Iya, Pak. nah sekarang udah enggak. Oh, Udah enggak Pak, udah enggak. Oke ya. Hitam, Pak. Koneksinya kayaknya enggak. Sekarang masih hitam nggak teman-teman? Ah, ya itu. Masih. Udah enggak. Oke. Oke, makasih teman-teman. Nah, petanya teman-teman cukup ya. Kalau memang teman-teman mau menggambar peta silakan, tapi Pak Dery menyarankan teman-teman cukup print aja petanya. Tapi sarannya petanya yang berwarna ya. Petanya print tempel di sini. Teman-teman awalnya kan ada cover dulu, misalkan karakteristik wilayah ASEAN, titik 2, misalkan Indonesia, titik 2, Singapura, Myanmar, Vietnam, dan lain-lain. Kemudian lembar selanjutnya, ini cover ya. Lembar selanjutnya teman-teman di sini petanya di print aja, udah di print biar nggak apa gambar petanya nggak riweh, di print, ditempel. Kemudian teman-teman ditulis di sini, misalkan tulis tangan ya, Pak Dery inginnya teman-teman tulis tangan. Aku mau diketik aja terus ditempel, Allah, tulis tangan biar apa namanya, teman-teman bisa sambil membaca kalau menulis itu. Ditulis misalkan Singapura terletak di titik-titik lintang utara sampai titik-titik lintang selatan dan titik-titik bujur timur, titik-titik bujur barat, gitu kan. Negara Singapura berbatasan dengan negara apa sebelah barat berbatasan dengan utara, selatan, timur berbatasan dengan, gitu kan. Udah petanya. Terus misalkan selanjutnya lagi tentang apa namanya, bendera. Pak, benderanya benderanya aku mau gambar sendiri deh Pak, kan Singapura mah benderanya mudah. Boleh misalkan digambar benderanya. Terus di bawahnya tulis Singapura, di atas adalah bentuk bendera Singapura. Adapun filosofi bendera Singapura adalah warna putih melambangkan, warna merah melambangkan tanda apa ya? Konsep ada bintang-bintang deh. Tanda bintang-bintang melambangkan. Boleh ke bawah Bu Asti, ini ada ininya apa namanya, gambar benderanya. Boleh scroll down. Nah, gitu kan. Nah, terus udah bendera. Terus teman-teman, nah ini benderanya. Tadi lagi ngobrolin Singapura. Nah, terus lanjut lagi teman-teman dibahas. Misalkan ada gambar apa? Ada gambar tadi letak geografis udah, sekarang tentang sosial, misalkan sosialnya itu masa iya sih hitam lagi ya teman-teman ya? Iya, Pak Dery hitam. Iya. Iya. Freeze. Nge-freeze, Pak. Bukan Hitam woi, dia aku hitam. Tapi suaranya lancar. Hitam. Pak Dery. Nah, sekarang Suaranya dulu ya, karena kan ini tentang ini aja suara. Nah, kemudian teman-teman lalu bendera, tadi bendera udah. Terus teman-teman cari tentang sosial di Singapura bagaimana. Misalkan teman-teman ngambil kondisi sosial, misalkan diambil capture-nya dari Orchard Street misalkan, gitu kan, atau dari Marina Bay Sands atau apa gitulah, banyak. Nah, terus dijelasin sama teman-teman. Itu yang bagian sosialnya. Budayanya, ternyata di Singapura itu banyak budaya ya, banyak suku-sukunya. Bahkan di Singapura ada Little India gitu kan, ada Chinatown juga. Nah, bisa dijelasin, ada gambar Little India, terus ada gambar Chinatown-nya seperti apa, terus juga ada Masjid Jame gitu kan di Singapura itu. Coba dijelaskan gitu kan. Berarti Pak gambarnya di print terus kita tempel aja di kertasnya. Iya, tempel aja, tapi teman-teman pakai tulis tangan, dijelasin gitu. Terus dari segi apa namanya, sosial budaya udah, ekonomi, wah foto misal, bagus nih Faris nih, ada tambahan tuh di Faris ya. Misalkan
di ekonominya gambar Changi Airport, gambar pelabuhan di Singapura, karena kan Changi Airport salah satu bandara tersibuk di dunia ya. Terus ada juga pelabuhannya apa gitu ya. Foto-foto jelasin tulis tangan. Terus juga misalkan dari segi politiknya, wah ternyata Singapura itu menjalin kerjasama dengan Indonesia. Contohnya pertukaran pelajar. Dulu ada pernah teman Pak Dery itu dia dari teknik pangan, pertukaran ke NUS, National University of Singapore, pertukaran pelajar ke sana, gitu kan. Jadi teman-teman bisa eksplor di situ. Pak, aku mau nambahin dong di bukunya itu menggunakan misalkan ada kasih hiasan-hiasan, boleh. Tapi yang penting tadi teman-teman gambar-gambar, tulisan-tulisan, teman-teman berikan penjelasan-penjelasannya. Baik, nih Pak Dery, coba nih bacakan yang dari Faris nih, Faris bagus nih. Ini Faris dari mana nih, Riz? Dari googling atau dari apa? Google. Google nih, Singapura didirikan sebagai koloni perdagangan Inggris. Boleh Faris dibacakan? Pada 1819. Lanjutkan, Riz. Singapura didirikan sebagai koloni perdagangan Inggris pada 1819, bergabung dengan Federasi Malaysia pada 1963, namun berpisah 2 tahun kemudian dan menjadi negara merdeka. Kemudian menjadi salah satu negara makmur di dunia dengan hubungan perdagangan internasional yang kuat. Pelabuhannya merupakan salah satu yang tersibuk di dunia dilihat dari sudut tones yang dijual. Dengan PDB per kapita yang sama dengan negara maju Eropa Barat. Singapura merupakan negara kota pulau yang kecil dan dijadikan kota di Asia Tenggara, terletak di antara Malaysia dan Indonesia. Singapura memiliki jumlah daerah daratan 692,7 km persegi dan 193 km garis pantainya terpisah dari Indonesia oleh Selat Singapura dan dari Malaysia oleh Selat Johor. Oke, beri tepuk tangan dong untuk Paris. Terima kasih Paris untuk tambahan wawasannya ya. Nah, begitu teman-teman tugasnya ya. Teman-teman membuat laporan hasil analisis. Nah, kemudian teman-teman jika mendapatkan informasinya dari Google, nanti ditulis di akhirnya, di lembaran terakhir, bagaimana? Misalkan ada daftar pustakanya. Aduh Pak Dery pusing di apa sih daftar pustaka? Jadi kalau teman-teman bingung, sumber _2 gitu aja, jangan daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu adalah daftar sumber-sumber atau referensi yang kita cari baik dari buku, internet, jurnal gitu kan. Boleh juga misalkan karya tulis gitu. Kemudian kita tuliskan. Misal sumbernya dari Google gitu ya. Misalkan dari Google www.asean.com misalkan gitu. Misalkan Pak aku dapat dari ensiklopedia. Apa tuh namanya? Misal buku ensiklopedia negara-negara ASEAN. Karya Elfaris misalkan. Gitu ya. Terus misalkan Pak aku pernah baca di artikel atau di koran deh Pak, tulis sumbernya misalkan koran Republika tanggal berapa misalkan gitu ya. Seperti itu teman-teman tentang studi kasus. Sebelum Pak Dery melanjutkan ke langkah-langkah, karena langkah-langkah basically sama, hanya ada beberapa tambahan aja. Ada yang ditanyakan tentang studi kasus, silakan raise hand atau bisa melalui chat box. Silakan teman-teman jika ada yang ditanyakan. Wah ini teman-teman udah ini ya, udah wawasannya udah luar biasa nih. Faris ya. Nah Faris dapat dari Google. Google-nya apa? Misal www.apa. Ya. Pak kenapa Palau nggak masuk ke ASEAN? Palau, oke. Palau itu bukannya dia di Pasifik ya?
Emang di Pasifik Bener tapi nggak? lebih dekat ke Filipina. Tapi lebih dekat ke Filipina kan, benar. Nah, dia memang tergabungnya memang tidak ke ASEAN, Fatika. Dia lebih ke Polinesia atau negara-negara Pasifik gitu, bersama Fiji, Vanuatu, Tuvalu, termasuk juga Papua Nugini, itu masuknya ke Polinesia. Ya, jadi memang Palau juga dekat ya, dekat ke Filipina ya. Oke, Aidin. Jadi nanti aku semuanya digambar. Teman-teman gini loh, Pak Dedi tadi kan memberikan saran untuk peta, teman-teman boleh dipersilakan cetak dari internet, asal petanya berwarna, kemudian gunting, tempel di kertasnya. Maaf, ini masih gelap nggak, Pak Dery? Enggak ya? Enggak, cuma Kemudian nge-freeze doang. nge-freeze. Oh. Tapi suara jelas ya? Ya. Iya. Oke. Kemudian teman-teman, yang kedua misalkan bendera. Kan kalau bendera mah mudah meren ya, kali mudah teman-teman membuatnya tinggal persegi panjang terus warna-warni. Bisa kali bendera mah menggambar sendiri. Pak, aku mah peta juga menggambar sendiri. Oh, silahkan. Itu bagus. Tapi memang tadi juga Pak Dery sudah mempersilahkan jika teman-teman memang petanya ngeprint, gunting, tempel. Pak, aku mau tetap kekeh pingin ngegambar, boleh. Tapi untuk yang bendera Pak Dery sarankan untuk menggambar ya. Karena kan mudah, paling negara apa tuh yang susah benderanya? Agak riuh, kayak basicnya sama ya maksudnya. Iya. Gambarnya hitam, Pak, di saya, Pak. Tapi suaranya jelas ya. Yang penting suaranya ya. Jelas dulu ya. Teman-teman simak dulu. Karena Pak Dery nggak megang buku, nggak megang apa-apa. Nah, kemudian teman-teman tadi ya, misalkan kondisi geografisnya, sosial, ekonomi, politik, budaya, itu silakan dari gambar di internet. Ditulis ya ketika ngeprint itu sumbernya apa. Jadi nanti tidak perlu tulis tangan, tuh sumbernya gambar. Kemudian silakan di bawahnya sumbernya gitu. Terus digunting, tempel, dijelaskan apa sih gambar itu tuh menjelaskan apa gitu. Karena itu tuh teman-teman sudah belajar ya di kelas 5 tentang cerita bergambar. Nah, ini teman-teman di kelas 6 akan melanjutkan lagi, yaitu dari gambar teman-teman bisa membuatkan beberapa paragraf penjelasan berdasarkan gambar tersebut. Ya. Pak, aku paragraf penjelasannya berarti harus mikir sendiri, Pak. Apa boleh misalkan aku copy paste dari Google? Boleh copy paste dari Google, tapi ingat teman-teman, teman-teman coba menggunakan pembahasaan yang lebih simpel. Karena biasa di Google itu banyak banget bahasa-bahasa yang asing gitu ya di negaranya. Pak, gambarnya per negara apa seluruh? Kalian pilih salah satu negara saja. Pilih salah satu negara saja. Pilih salah satu dari 10 negara ASEAN. Aku mau Indonesia, mangga, silahkan. Mau Singapura, silahkan. Gitu ya. Faris stop chat dulu ya Faris ya. Stop chat ya Faris. Nah, atau negara-negara lain dipersilahkan. Yang pasti itu adalah negara ASEAN. Tadi yang udah ada 10 ya. Pak Dery sarankan untuk tidak menggunakan Timor Leste ya, teman-teman ya. Dipersilakan masih ada 10 negara yang lain. Oke? Ada pertanyaan lagi teman-teman? Husen maksudnya nggak ngerti bahasa Cina dari Faris atau nggak ngerti pelajarannya? Nggak ngerti bahasa Cina Itu dari bahasa Jepang, Pak. Allahu Akbar. Faris, Solih ya, stop Itu chatting bukan Haris. Cina tapi Jepang. Itu Jepang bukan, Pak. Oh, Jepang ya? Oh, oke. Siap-siap. Nah, kita lanjutkan lagi ya ke tahapan berikutnya. Ya, Said? Enggak, Oke. ini cuman tiba-tiba ada di depan mataku itu.
Yang Jepang itu. Iya ya. Kan Jepang bukan ASEAN ya. Lanjut, boleh di-share screen lagi. Ya. Nah, tadi udah studi kasusnya, sekarang lanjut ke tahapan-tahapannya. Tahapannya sama ya seperti yang kemarin, tapi ada perbedaan. Yuk kita lihat dari mulai tahapan 1 pemahaman rencana proyek. Proyekku semester ini adalah membuat laporan analisis karakteristik wilayah ASEAN, yaitu misal kamu milih apa? Negara Indonesia misal. Gambar rencana desain produk. Rencana produk gambarnya apa? Berarti buku. Ya, buku. Terus misalkan teman-teman ada lembarannya digambar bendera lah, bendera negara Indonesia atau bendera negara lain, petanya atau apanya gitu ya. Kemudian proyekku adalah saya akan membuat laporan hasil analisis karakteristik wilayah negara ASEAN, terutama negara, karena tadi pada ini milih Indonesia ya, terutama negara Indonesia, di mana terus Indonesia memiliki karakteristik geografis dan memiliki karakteristik yang khas, di antaranya karakteristik geografis dan pemanfaatannya. Boleh Azkia, dipersilahkan. Kemudian sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Ya, sampai situ dulu. Lalu di bawahnya, scroll ke bawah, tolong. Biasa ada jurnal harian. Tolong teman-teman dikerjakan jurnal harian ya. Berarti dimulai hari ini. Senin berarti apa Senin? Senin penjelasan proyek oleh Pak Dery. Terus misal teman-teman Senin juga memilih negara itu ya. Selasa misal teman-teman, Selasa aku mulai mengerjakan itunya, rencana proyeknya apa, proyekku ada. Rabunya proyekku adalah mengerjakan itu gitu ya. Boleh scroll ke bawah lagi. Nah, ini foto kegiatanku. Pak Dery berharap, semua berharap ya pasti tetap itu foto kegiatan teman-teman tolong ada. Ya, Pak saya mah foto kegiatannya nanti aja lah di akhir ngeprint aja sekaligus. Ya udah boleh, tapi asal nanti ditempel. Pak kalau saya mah nggak mau nempel foto, saya mah mau izinnya mengirimkan fotonya di ini aja di GCR. Boleh di Google Classroom, tapi teman-teman buat file tersendiri ya. Di Google Classroom-nya bikin file tersendiri, misalkan foto khusus dari, berarti dari mulai foto kegiatan tahap 1, tahap 2 ada di situ. Jadi nanti semua walas bisa akses. Gitu, lihat. Lanjut. Scroll. Baik, mencari data pengetahuan ya, bisa dari video, kunjungan. Pak Dery kan kita kunjungan, kok kunjungan sih? Kan kita lagi corona, lagi gini. Pertama, maksud kunjungan itu ya, teman-teman bisa kunjungan memang dulu pernah berkunjung ke salah satu negara. Kedua, sekarang itu ada biasanya kunjungan virtual, tahu nggak? Kunjungan virtual. Contohnya itu kalau ada di Singapura tuh ada Singapura Guidebook. Coba searching deh Singapura Guidebook. Jadi itu tuh Pak Dery pernah ikut soalnya virtual keliling Universal Studio. Tapi itu nggak nyambung juga sih ya sama ASEAN. Tapi misalnya banyak gitulah kunjungan-kunjungan virtual yang bisa teman-teman cari di internet. Salah satunya memang Singapura Guidebook. Lalu melakukan Google Earth juga benar bisa. Pinter Patir. Pakai Google Earth. Pak aku pakai Google Earth benar. Jadi kita lebih tahu ya lokasinya di mana. Faris, terima kasih informasinya Faris. Kemudian melakukan simulasi atau bermain peran. Misalkan pura-pura kamu jadi orang Singapura, adik kamu jadi orang mana. Terus tiba-tiba diskusi, bermain peran, pertukaran pelajar.
pertukaran informasi negara bisa ya. Lalu wawancara pembicara tamu atau narasumber. Pak, aku punya saudara lagi tinggal di Singapura, boleh nggak ditelepon atau diwawancara? Wow, dengan senang hati, silahkan. Gitu ya. Pak, aku mau wawancara ke bapak aku pernah ke Singapura, bapak aku pernah ke Malaysia. Silahkan, ya. Terus membaca buku atau artikel. Nah ini ya, terus bisa buku, ensiklopedia, artikel, majalah. Silahkan. Melakukan percobaan. Pak Dery melakukan percobaan contohnya apa ya? Memang melakukan percobaan itu biasanya untuk pembelajaran IPA ya. Untuk IPS jarang digunakan melakukan percobaan. Lainnya sebutkan, bisa dari internet, bisa dari apa ya? Boleh. Boleh di-scroll Ibu? Nah, ada perbedaan juga nih. Ini yang menjadi khas di PBL sekarang, yaitu adanya leadership tools atau chart-chart atau tools-tools alat-alat yang bisa digunakan untuk memudahkan teman-teman dalam menjelaskan materi atau menuangkan ide dan gagasannya. Boleh lebih dari satu menggunakan flowchart ini. Chart ini. Misalkan Pak Dery pernah berikan contoh ya. Misalkan teman-teman, ini Pak Dery masih hitam atau udah ada mukanya? Udah ada. Udah ada. Misalkan ini ya Pak Dery buat fishbone. Ya kan di situ ada fishbone ya. Nah, terus fishbone diagrams. Nah, itu dijelaskan misalkan ini Pak Dery akan menjelaskan pertama pendahuluannya negara-negara ASEAN pakai fishbone, Malaysia, Laos gitu kan ditulis di sininya nih. Nih, negara ASEAN, Malaysia, Laos, Indonesia gitu kan pakai fishbone. Berarti itu tulis tangan. Terus misalkan teman-teman mau menjelaskan tentang line chart, pakai line chart. Misalkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keren banget itu kamu kalau pakai gituan. Pertumbuhan ekonomi misalkan. Sosialnya, pertumbuhan penduduk. Gitu kan. Di Indonesia. Dikaitkan dengan banyaknya kasus kematian COVID. Aduh, kamu mah udah pinter banget itu ya kalau sampai ke sana-sana gitu ya. Maksudnya minimal tapi misalkan, udah ada di Google. Iya tinggal di Google aja. Bener ya. Tapi pembahasannya oleh teman-teman gitu. Dari Google bisa, tapi pembahasannya tolong mudah dipahami oleh teman-teman. Karena nanti Bu Asti, Pak Dery, Bu Wiwi, Bu Iis akan istilahnya mengevaluasi. Teman-teman ngerti nggak? Misal Fatika rencana negara apa Fatika? Udah ada ide nggak mau negara apa? Thailand. Thailand. Negara apa? Thailand, negara Thailand. Nah, berarti Fatika harus dari sekarang misalkan mengumpulkan referensi-referensi tentang Thailand. Gitu. Misalkan pertumbuhan, apalagi Thailand itu jadi ini ya, jadi wisata Asia, salah satu wisata Asia terbaik ya. Nah, Thailand. Yes, di Phuket, Pattaya, banyaklah gitu ya, Chatuchak. Di game-game juga banyak kok yang kayak gitu. Gimana? Di game juga banyak yang ke pantai, balapannya atau apa. Iya. Jadi dijelaskan ya. Pak, aku mau coba dong, misalkan aku mau flowchart. Misal flowchart teman-teman menjelaskan tentang urutan, misalkan kok negara Singapura bisa merdeka, negara Indonesia bisa merdeka, gitu. Ada sisi sejarahnya yang disisipkan, bisa. Ya, banyak sekali kegunaan-kegunaan dari leadership tools ini. Ya. Dan menjadikan laporan hasil analisisnya lebih menarik karena ada toolsnya, ada leadership toolsnya, gitu. Biasakan diagram Venn beririsan, misalkan
suku-suku di Singapura itu ternyata ada suku Melayu. Di Indonesia juga ada Melayu. Di Malaysia ada Melayu. Di Brunei ada Melayu. Sehingga yang beririsannya adalah suku Melayu. Gitu. Oke, boleh ke bawah. Oke, karena ini baru ya tentang leadership tools, mangga. Siapa yang ingin bertanya? Tentang leadership tools. Usahakan lebih dari satu ya leadership tools-nya ya. Baik, jika tidak ada, selanjutnya teman-teman silakan masukkan hasil pencarian referensinya, misalkan dari video ya. Judulnya apa, sumber videonya, tokoh dalam video, penjelasan dalam videonya, ya, dijelaskan. Boleh scroll ke bawah. Kebanyakan orang Singapura itu pakai bahasanya bahasa Inggris, Yusuf. Tapi enggak, ada juga yang pakai bahasa Melayu, bahasa Cina ada, bahasa Mandarin. Terus kunjungan lapangan, misalkan tempat tujuannya apa. Tadi Google Earth, ya ada kata Fatir, bisa pakai Google Earth. Terus jika Jadi, saya melakukan ya, mayoritas agama di Singapura apa, Pak? gimana? Mayoritasnya memang agama Singapura itu Islam, ada Konghucu, ada Protestan, Katolik, ada juga Hindu, Buddha, termasuk beragam ya, tapi memang kebanyakan Islam. Negara-negara serumpun kebanyakan Islam ya. Terus melakukan iya, melakukan simulasi bermain peran. Nah, dijelaskan judul permainan perannya apa gitu. Mewawancarai pembicara tamu, siapa pembicara tamunya? Pak, kalau ayah saya sendiri, ibu sendiri boleh jika memang sudah pengalaman mengunjungi negara tersebut ya. Next. Selanjutnya membaca buku juga, bukunya apa? Ya, banyak ya buku-buku tentang negara ASEAN ya. Kalau nggak salah ada deh, Pak Dede pernah lihat di Gramed itu, nyebutin produk. Di Gramedia tuh kayak ada buku khusus negara ASEAN, jadi isinya tuh semua tentang ASEAN, petanya lah, penduduknya apalah gitu. Pernah dilihat. Terus lain-lainnya ya, bisa dari internet. Pak, kalau Google Earth itu juga bisa dimasukkan. Keren banget tuh tadi sarannya Google Earth. Pak Dede coba. Next. Sama ya, jurnal harianku, foto kegiatannya. Langsung evaluasi perencanaan proyeknya ya. Apakah proyek ini akan membantu saya? Ya harus membantu. Gitu. Produk proyek saya berupa laporan hasil analisis. Pertanyaan yang berhubungan dengan proyek ini jika ada. Sarannya sih Pak Dede pinginnya ada pertanyaannya. Misalkan, apa ya? Ada yang mau ngasih pertanyaan tentang proyek? Misalkan ada yang menggelitik gini. Apa kegunaan laporan hasil analisis ke depannya? Gitu. Itu kan kayak teman-teman yang ngapain sih aku ngebuat gini tapi istilahnya tuh mau digunain nggak ke depannya. Nah, laporan hasil analisis teman-teman yang misalkan dalam bentuk buku atau dalam bentuk binder ini nanti akan dikumpulkan, akan disimpan di perpustakaan. One day, ya Allah, amin, jika sudah offline, udah pertemuan tatap muka, amin ya Allah. Misalkan ada kelas 6 yang membutuhkan referensi, misalkan pakai. Wah, ini punya Rafa nih, lulusan 2000 berapa berarti? 2022 ya, 2022. Wah, Rafa memilih negara apa, Pak? Misalkan, kamu memilih negara apa? Indonesia, misal. Aku mah nasionalis. Gampang. Gitu ya. Gampang Indonesia. Wah, iya, Rafa tulisannya rapi, gambar-gambarnya jelas. Wah, dihias-hias juga ya. Bagus misalkan. Gitu.
Ya, seperti itu teman-teman. Lalu proposal project, alat dan bahan. Alatnya yang pasti ya, kertas, terus alat tulis, lem, ya, atau teman-teman mau nambahin hiasan-hiasan dengan origami boleh, glitter boleh, ya. Itu. Selanjutnya, sama ya, jurnal harian, lalu foto kegiatan, ya. Desain akhir project. Nah, desain akhir project, karena ini udah membuat project, nanti teman-teman dipoto hasilnya. Ya, jangan langsung blendeng aja kayak gini. Misalkan teman-teman dikasih apa namanya covernya di sini, terus diberikan karena misalkan Rafa memilih Indonesia, Rafa membungkus binder ini dengan kain batik misalkan, atau kertas kado batik. Nah, gitu. Jadi menarik ya. Terus difoto, cekrek, tempelin deh gambarnya. Nggak perlu digambar lagi, foto aja ditempel. Nah, proyekku adalah, misalkan proyekku adalah, saya bersyukur karena karena laporan hasil analisis negara ASEAN, yaitu Indonesia, telah saya selesai kerjakan. Boleh sedikit-sedikit teman-teman masukin, misalkan Indonesia adalah negara kepulauan dengan memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, kemudian memiliki 17.000 pulau, bla 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 bla, memiliki bahasa terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini, gitu kan, bla bla bla. Singkat aja gitu penjelasan di sininya, singkat aja biar ketika itu tuh menarik, ada infonya. Next. Sebentar ya Aidin, nanti pada dijawab. Kemudian jurnal harianku as always, foto kegiatan ya. As always. Nah, kemudian latihan presentasi. Ini harus sesuai dong produknya ya. Kemudian terdengar suaraku, kontak matanya, dari gestur tubuhnya, gerak tubuh ya, gestur tuh ya. Kemudian mimik mukanya tadi berkaitan dengan kontak mata, berlatih presentasi. Next, seperti biasa jurnal harian, foto kegiatan. Nah, ada lagi yang berbeda. Jadi di sini itu adalah evaluasi diri. Bentar. Evaluasi diri ini berkaitan dengan project, kemudian juga dihubungkan lagi dengan habit, 7 habit. Ya, sebentar ya Danis, nanti dijawab pertanyaannya. Lalu, apakah saya berinisiatif memulai proyek ini secara mandiri? Ini dari habit 1, be proaktif. Teman-teman misalkan, aku mah tiap hari juga Pak Dery ya, tanpa disuruh sama ayah bunda, saya mah ngerjain proyek. Wah, berarti tanda senyum. Saya mah masih dibantu sama ayah bunda untuk bisa semangat mengerjakan proyek, misal tandanya datar, flat. Terus, apakah saya merapikan dan menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proyek saya? Ini habit 2, begin with the end in mind. Teman-teman tahu, aku mau buat negara Thailand, aku mau buat negara Indonesia, Singapura. Oke, dari sekarang aku udah nyiapin peralatannya, lem dan lain sebagainya. Terus, berarti aku tahu langkah pertamanya harus gini, gitu. Ya, terus habit 2, begin with the end in mind juga, apakah saya bisa melihat ide saya dalam project ini, ide kamu. Ya, teman-teman bisa nanya ke orang tua kalian, ayah bunda kira-kira aku cocoknya milih negara apa ya? Nah, biasanya ayah dan bunda juga ngomong gini, ya gimana kakak, misalkan abang, teteh maunya pilih apa nih? Kalau aku pinginnya sih negara Indonesia, tapi kayaknya banyak deh yang milih negara Indonesia. Aku mau kayaknya negara yang jarang dipilih deh. Emang apa? Kakak tahu negara yang jarang dipilih. Kayaknya orang-orang nggak bakalan tuh. Maksudnya jarang yang akan memilih Laos, jarang yang memilih Myanmar misalkan gitu kan.
Kebanyakan paling Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand. Aku mau pilih Laos aja deh. Jarang juga kan dikenal Laos, Kamboja. Padahal Laos itu ya masyarakatnya itu tahu nggak ya Bunda? Makanan pokoknya itu nasi ketan loh, bukan nasi seperti kita. Lah, kakak tahu dari mana? Aku baca. Wah, itu diskusi-diskusi enak tuh seperti itu. Ya, jadi jangan minta ke ayah bunda, "Ah, aku mau apa ya, negara apa?" Ya udah, kata ayah bundanya teh. Ya udah, kakak Indonesia aja biar mudah. Gitu kan. Ya maksudnya tuh ada diskusi, maksudnya anak-anak gitu diberikan kesempatan, idenya apa. Ternyata, wah Laos itu dia makanan pokoknya nasi ketan. Padahal tahu sendiri nasi ketan, aus ya habis makan nasi ketan. Next, terus apakah produk saya dibuat sesuai dengan rencana? Ya jadi rencana teman-teman. Jangan anggap proyek, ya elah mudah ini mah Pak Dery, tinggal print, gunting, tempel, tulis tangan mudah, seminggu beres. Tapi teman-teman by proses, step by step dikerjakan. Ya, seperti itu. Lalu, apakah saya bisa melaksanakan proyek saya sesuai dengan timeline yang sudah saya buat? Jadi teman-teman, tadi ya, makanya ada timeline, misalkan pekan ini adalah studi kasus, dan tahap 2, rencana proyek. Pekan ini nih ya, jadi nanti teman-teman silakan studi kasusnya milih negara apa, lanjut teman-teman rencana proyeknya apa, terus dijelaskan. Dipersilakan Bu Iis, kemudian tadi ya habit 3 ya. Habit 3 itu apa teman-teman? Hayo habit 3 apa? Apa habit 3? Put first and Put first, think think first. first. Didahulukan yang utama. Jangan tiba-tiba teman-teman udah ujug jadi, minggu depan, Pak Dery, pas di video call, aku udah jadi. Jadi apanya Kak? Ini udah jadi laporannya. Emang kamu ngerti isinya apa? Jadi step by step ya, teman-teman ya. Jangan ujug-ujug jadi. Ya Allah ujug-ujug jadi. Menit tebal teh ya Allah laporan hasil analisisnya. Pas ditanya, kamu ngerti nggak itu apa? Gitu ya. Jadi step by step. Saya mempertimbangkan ide orang lain dan menghasilkan produk akhir yang menyenangkan saya dan orang lain. Itu ya. Jadi misalkan ada saran dari orang tua kalian, kakak kan milih Indonesia nih. Coba deh kayaknya Bunda nyaranin kakak coba pakai hiasan-hiasan yang ada unsur-unsur batiknya atau pakai laporannya di cover pakai kain batik kayaknya lucu deh. Jarang buku yang dilapisi kain batik. Wih, mantap Bu itu ya. Dan lain-lain, habit lainnya teman-teman bisa baca ya. Ini ya. Jadi dari habit 1 sampai habit 7 itu harus sesuai gitu. Teman-teman tinggal checklist. Sesuai enggak evaluasi dirinya. Next. Oke, boleh di-scroll ke bawah. As always, jurnal harian, foto kegiatan ya. Nah ini literasi bahasa tulisnya. Terakhir, terakhir nanti ada format penilaian. Namun format penilaian ketika presentasi nanti akan dibuatkan kembali. Karena ada rubriknya ya, yang harus teman-teman baca. Ini untuk awalan nanti ada lagi. Contohnya seperti di kelas 5 juga ya ada rubriknya. Seperti di kelas 6 juga ya ada di rubriknya. Seperti itu teman-teman. Penjelasan dari Pak Dery untuk PBL 1 karakteristik wilayah ASEAN. Oh ya tadi ada yang ditanyakan ya. Wow luar biasa nih antusiasnya. Oh tadi Yusuf udah, dari Aidin pakai perangko Pak dihiasnya. Wow, ini sejenis filateli ya. Misalkan teman-teman dihias pakai perangko dipersilahkan. Ya. Pak modulnya kapan dikirim? Modulnya nanti akan dibagikan hari Rabu ya Bu Wiwi, Bu Asti ya?
Iya hari Rabu kan ya Insya Bu? Allah hari Kamis. Hari Kamis, sorry, maaf. Hari Ya, Kamis, teman-teman. hari Kamis. Jadi Ya, teman-teman nanti, boleh tulis silakan, di Bu. buku tulis dulu ya. Untuk jurnal harian dan yang lain-lainnya. Nah, jadi akan dibagikan hari Kamis pukul 10 sampai pukul 11. Informasinya udah diberitahukan ke orang tua. Dipersilakan bagi ayah bunda yang ingin mengambil langsung ke sekolah. Dipersilakan, namun sebelumnya harus mengisi link screening terlebih dahulu yang sudah kami bagikan di grup kelas masing-masing. Lalu kami juga memberikan kesempatan jika ayah bunda yang ingin mengambilnya menggunakan jasa kurir, tapi pelaksananya itu pukul 1 sampai 13 sampai 13.30 gitu. Oke ya, baik, sekian dari Pak Dery. Selanjutnya iya Pak, iya Bu. My Goals-nya buat berapa bulan, Pak? Aku baru My buat 1 Goals-nya bulan. dibuat 1 bulan dulu, pintar. Ada pertanyaan, My Goals-nya dibuat berapa bulan? 1 bulan dulu aja, bulan Agustus. Bulan Juli enggak, kita mulai Agustus dulu ya. Kita mulai, kita nanti evaluasi, refleksi bersama-sama. Begitu, Pak Dery silahkan ke Bu Asti kembali. Silakan Bu Asti. Baik, terima kasih Pak Terima kasih ya, Dery. Pak. Sama-sama Rafa. Baik, terima kasih Pak Dery. Masya Allah, tadi kasusnya jelas ya teman-teman. Jadi apa yang teman-teman buat nanti ketika pembuatan PBL 1 ini? Jadi teman-teman PBL 1 ini membuat apa? Karakteristik negara ASEAN. Betul, karakteristik negara ASEAN. Dibuatnya dalam bentuk apa? Buku. Buku. Buku, betul. Jadi, nanti teman-teman membuat PBL-nya itu membuat karakteristik negara ASEAN. Boleh pilih negara-negara yang ada di ASEAN ya, teman-teman, boleh Indonesia atau yang lain sebagainya. Dan dituliskan di buku. Boleh, kalau misalnya gambarnya boleh di print, seperti itu. Nanti, bukunya akan disimpan di perpustakaan. Jadi, insya Allah kalau misalnya udah disimpan di perpustakaan, pasti bakalan menjadi manfaat untuk adik-adik kelas teman-teman. Jadi untuk amal jariah teman-teman juga, seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman sebelum bahas ditutup? Bensa, ada yang mau ditanyakan? Itu yang buat bikin itu disampaikan itu pakai apa? Apa Kak? Bahannya ya? Bahannya Bukan pakai apa? Yang buat itu, yang peta itu. Oh, membuat peta. ASEAN. Bensa pertama harus pilih dulu negaranya 1 aja. Ya, kemudian petanya, kalau Bensa memang merasa kesulitan untuk menggambar, boleh di-print. Ya, boleh di-print. Tapi Bensa, misalkan Bensa mau coba menggambar sendiri, juga boleh. Ya. Yang Pak Dery sarankan untuk menulis itu, menulis sendiri, menggambar sendiri itu bendera. Ya, digambar sendiri. Kemudian isinya ditulis tangan. Ya, tulis tangan sendiri. Usahakan menggunakan ballpoint ya, pulpen ya, agar lebih jelas. Ya Ben, bisa dipahami? Ya Pak. Terima kasih Bensa. Mangga Bu Asti, ditutup aja kali ya. Baik, seperti itu ya teman-teman, itu gambaran untuk pembuatan PBL 1. Jadi mulai dari sekarang nih teman-teman harus menentukan. Baik, karena waktu sudah pukul 9:03, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Leader of Praise, silahkan siapkan. Kelas berapa? Semua 6A, 6B, 6C. Bersikap. Iya. Sikap berdoa
tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, ia Baca doa. Billahi minasyaitonir Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di hari esok. Jadi semangat terus. Bye-bye. Dadah teman-teman. Teman-teman. Dadah. Jadinya via Zoom ya nanti. Jangan lupa pembelajaran Al-Quran. Uminya di pukul 10.30 sampai 11.30. Ada sekolah, ada Zoom lagi nggak nanti? 11 sampai Iya, jam Zoom. setengah 12 tuh. Lagi sayang, pembelajaran umumnya pakai Zoom. Iya. Oke. Dadah. Terima kasih. Zoom Umi dong. Iya.